Assalamualaikum, kembali lagi bersama aku Ayumi. Oke guys, jadi pagi ini aku memulai kegiatan aku sekitar jam 5. Aku udah selesai menunaikan ibadah salat subuh. Btw aku juga tidak lupa untuk minum air putih karena biar terhidrasi gitu. Dan aku juga menyiapkan beberapa peralatan yang akan aku bawa ke tempat magang. Udah selesai menyiapkan peralatan, sekarang langsung lanjut buat membersihkan tempat tidur. Karena tempat tidur itu adalah hal yang selalu harus wajib banget nih aku bersihkan. Karena 90% kegiatan yang aku lakukan di dalam kamar kos itu ya selalu di kamarku. Nanti kalau misal kamarku itu kayak kotor gitu, jadi kayak nggak ada mood gitu. Jadi kalau misal kamar bersih kan untung banget di diri aku. Urusan tempat tidur udah selesai, sekarang langsung lanjut buat bersihkan nakas. Karena nakas ini adalah tempat yang paling sering banget berantakan sih guys. Karena kalau misal aku keluar bawa barang selalu aku taruh di situ. Jadi ya gimana nggak mau berantakan. Aku suka banget kalau misal di pagi hari bisa bersih-bersih kamar secara efektif kayak gini. Karena waktu yang paling efisien untuk membersihkan kamar menurut aku itu pagi hari guys. Karena kan udara masuk dan segar gitu loh, sejuk kalau misalnya di pagi hari. Oh ya guys, jadi jadwal aku hari ini masuk ke tempat magang itu sekitar jam 8 pagi. Jadi aku berangkat dari kos nanti sekitar jam setengah 8. Jadi perjalanan dari tempat kosku ke daerah Ketapang itu memakan waktu sekitar 30 menitan gitu ya. Hari ini adalah jadwal aku buat ngepel. Karena ngepel ini aku jadwalin 1 minggu 2 kali, kalau enggak 1 minggu 1 kali, tergantung keadaan kondisi kamarku ya guys. Kalau semisal kondisi kamarku lumayan bersih, aku jadwalin tuh 1 minggu 1 kali. Tapi kalau semisal debu itu banyak banget, aku ngepel 1 minggu 2 kali. BTW udah selesai semua dan sekarang waktunya buat journaling. Aku suka banget di pagi hari tuh melakukan journaling, apa aja yang akan aku lakukan di hari ini. Jadi semenjak aku menulis journaling di pagi hari, kegiatan yang aku lakukan itu bener-bener produktif parah sih guys. Kalian harus ikutin aku. Kalau misal kalian ingin hidup kalian produktif satu hari, kalian harus bikin journaling sih. Karena journaling menurut aku tuh bener-bener berpengaruh untuk hidup produktif. Dan setiap paginya ketika aku menulis journaling kayak ada semangat sendiri gitu loh guys di hidup aku. Aku menulis journaling itu sekitar 15 menitan. Menulis journaling udah selesai, sekarang langsung lanjut buat menata kembali apa aja barang-barang yang akan aku bawa ke tempat magang. Karena tadi tuh aku bener-bener buru-buru kan, takut kalau semisal waktuku itu terbuang sia-sia. Jadi aku ngecek lagi guys, barang apa aja yang belum aku masukkan ke tempat ransel. Oke. Sekarang waktunya buat membuka sirkulasi udara di kamar aku. Dan di pagi hari jangan lupa untuk membuka sirkulasi ya guys, karena biar udara itu masuk dan segar gitu loh. Jadi bersih-bersih kamar sama aku menulis journaling itu memakan waktu sekitar 30 menit. Dan sekarang jam setengah 6 waktunya aku buat memasak untuk aku makan di pagi hari ini. Rencananya guys, pagi ini aku mau masak sayur genjer. Kalau di daerahku namanya sayur genjer ya guys, tapi nggak tahu lagi di daerah kalian namanya apa. Oh ya guys, itu samping aku temanku ya, karena ini kan dapur bersama di kosku. Jadi kita masaknya itu bersama gitu. Biasanya aku sendiri sih, tapi kali ini temanku masak, jadi kita bersamaan gitu. Untuk lauknya hari ini aku masak tempe sama ikan buntut merah karena aku suka banget sama lalapan itu. Yap, ini dia namanya sayur genjer. Ini aku potong-potong ya seperti biasanya aku masak kangkung, aku potong-potong gitu. Dan juga aku tidak lupa untuk menambahkan wortel biar kayak ada vitaminnya gitu. Aku juga tambahkan pentol sapi, kemarin aku dibawakan sama ibu aku dari rumah. Aku rasa ini wajahnya udah panas, jadi aku masukkan minyak dan langsung aku tumis semua bahan-bahan yang tadi udah aku haluskan. Ini bahan bumbu-bumbu dapur ya guys. Oke guys, karena ini udah tercium harum, jadi aku langsung aja masukkan wortel terlebih dahulu karena wortel ini lama banget matangnya. Jadi aku masukkan di awal. Dan untuk sayur genjer sama pentolnya aku masukkan di akhir. Untuk bumbu yang aku gunain bawang merah, bawang putih, cabai sama laos. Karena laos itu adalah hal yang wajib banget untuk bumbu tumis. Alhamdulillah ini tumisku udah selesai dan lanjut buat masak lauknya. Untuk masak lauk hari ini aku masak dulu tempenya. Jadi untuk masak ikannya itu di akhir aja, karena kan kalau semisal ikan dimasak itu pasti nanti minyaknya itu kayak keruh gitu kan. Jadi aku mensiasati hal itu, aku masak dulu tempenya dan untuk ikannya aku masak di akhir guys. Untuk kegunaan minyak ini aku gunain 1 kali pakai guys. Jadi kalau semisal minyak digunain beberapa kali itu nggak bagus banget buat kesehatan. Aku sama keluarga aku udah diajarin dari dulu kalau semisal minyak itu harus 1 kali pakai. Jadi nanti kalau semisal ada sisa itu dibuang minyaknya. Alhamdulillah ini ikannya udah matang. Aku suka banget sama ikan yang aku goreng matang sampai kriuk karena itu rasanya pasti bener-bener enak banget. Oke, karena masak-masak udah selesai, sekarang waktunya buat membersihkan peralatan dapur yang aku gunain hari ini. Alhamdulillah udah selesai semuanya. Waktunya buat menata bekal yang akan aku bawa ke tempat magang guys. Karena ini adalah satu hal yang bikin hidup aku hemat. Jadi aku tuh kalau menghemat uang aku selalu membawa bekal dari kos. Jadi itu adalah hal yang wajib banget sih dibawa untuk ke tempat magang. Oh ya guys, untuk pagi ini aku gak makan nasi. Jadi aku pagi ini cukup makan roti aja yang kemarin aku beli. Ini harganya cuma 2.000 aja sih di tempat ruko terdekat. Bagi kalian yang ngikutin aku dari lama, pasti kalian tahu kalau misal aku di pagi hari gak bisa makan nasi. Karena akhir-akhir ini aku sakit-sakitan dan sekarang ini
aku udah sembuh, jadi aku sekarang balik lagi nih guys, makan roti di pagi hari. Namanya juga adaptasi guys, jadi agak sulit gitu lah. Kan orang kalau misal kita beradaptasi dengan hal baru itu pasti sulit banget kan. Jadi aku kembali lagi ke setelan awalku. Biasanya kalau misal aku di rumah sama ibu tuh diwajibkan banget buat makan nasi karena dia tuh takut kalau misal aku sakit. Jam 6 pagi waktunya aku buat mandi. Aku suka banget kalau misal mandi di pagi hari. Pasti kayak suasana yang tadinya mengantuk parah jadi nggak ngantuk lagi karena udah mandi. Aku suka banget mandi di pagi hari karena hal itu bisa bikin badan kita itu segar banget dan kembali fresh. Oke guys, ini adalah outfit yang akan aku pakai hari ini. Jadi outfit ini terakhir kali aku pakai 1 tahun yang lalu kemungkinan, praktiko. Jadi ini bajunya itu bener-bener lama banget gak aku pakai. Untuk hari ini aku pakai karena nanti ada sesi foto sama bapak-bapak di PT Bromo Transindo. Oke, sekarang waktunya buat get ready with me. Aku suka banget get ready with me karena emang hal itu tuh kayak aku lakukan setiap pagi. Jadi sayang banget kalau semisal gak ditemani kalian. Udah selesai semua, sekarang jam 7 pagi waktunya buat berangkat ke tempat magang. Rencananya aku berangkat magang itu jam 7:30 karena jam 7 pagi udah siap, sekarang waktunya buat berangkat guys. Oke, sampai ketemu di tempat magang. Jam 8 ini aku udah tiba di tempat magang, waktunya buat mengerjakan surat perintah muat. Jadi hari ini bener-bener banyak banget pekerjaannya dan foto-foto sama bapak-bapak itu sekitar jam 1 siang nanti. Jadi alhamdulillah ini udah istirahat, aku mau makan sama temanku. Jadi temanku tuh beli ayam geprek di sini. Katanya dia tuh harganya cuma 15.000 aja, murah banget. Aku makan bekal yang aku buat hari ini. Pasti bener-bener rasanya nikmat banget karena kalau di siang hari kita lapar pasti semua makanan yang kita makan itu enak banget. Selama magang aku banyak banget bersyukur karena di sini tuh ditemukan sama bapak-bapak yang baik dan juga teman sekelompokku magang yang juga baik-baik. Alhamdulillah. Dan aku sempat berpikir magang ini kok cepet banget ya selesainya. Karena itu kayak gak kerasa banget gitu loh guys. Sekarang aku udah 3 bulan di sini. Ketika aku minum, ini adalah problem yang selama ini aku rasain. Jadi itu lipstick aku tuh nempel gitu loh di tumbler aku guys. Oke guys, karena sekarang udah jam 1 siang, ini waktunya buat mengontrol pembongkaran pupuk curah dari kapal Mukhtar Prabu Mangkunegara, ditemani sama bapak pembimbing lapang. Dan nanti sekitar jam 1:30 kita foto bersama karena bikin kenang-kenangan gitulah sama bapak-bapak yang ada di sini. Selama kita magang di sini, kita udah banyak repotin banget dan ya kurang 1 bulan lagi kita selesai magang di tempat ini. Dan alhamdulillahnya udah banyak banget momen yang udah aku abadikan di kameraku. Jadi udah banyak tersimpan juga yang aku udah upload video-videoku dari pertama kali aku magang sampai hari ini. Aku seneng banget aku bisa mengabadikan momen tersebut. Dan yap, ini dia, kita tuh kembaran 3 orang pakai baju katelpa karena emang baju ini tuh udah lama banget gak dipakai dan kali ini kita pakai buat magang. Dan yap guys, nama beliau adalah Bapak Andrian. Bapak ini adalah yang selama ini aku repotin buat minta-minta print-printan segala macam. Dan ini adalah ruangan yang selama ini aku gunain untuk bertanya terkait judul yang aku pilih untuk laporan magang kerja industriku guys. Karena kalau semisal nggak bertanya nanti susah di jalan kan. Takutnya itu. Karena sekarang udah sore, waktunya aku buat pulang. Alhamdulillah ini aku udah sampai di kos dan bener-bener capek banget sih. Kegiatan hari ini banyak banget yang aku kerjain. Jadi aku langsung ambil handuk buat rencananya langsung aja mandi gitu. Tapi karena emang hari ini bener-bener haus banget, jadi setiap pulang dari tempat magang aku selalu minum terlebih dahulu sebelum aku mandi. Selesai minum ini langsung lanjut buat mandi karena bener-bener pegel banget, parah dan bener kucuk banget. Peringatan parah kan, jadi kalau semisal habis mandi pasti bener-bener fresh banget. Alhamdulillah ini aku udah mandi dan by the way karena sekarang itu bener-bener dingin banget, aku pakai baju kayak gini, sweater sama baju yang tebel gitu kan. Ya ini aku udah ada di tempat dokter gigi karena aku mau kontrol behel. Karena kan kawat aku tuh kayak ada yang nusuk gitu loh, jadi aku ke dokter gigi. Dokter gigi kalau semisal malam hari bener-bener antri full, jadi aku lebih saranin kalian kalau semisal kalian ke dokter gigi tuh di pagi harinya aja sih. Tergantung tempat dokter giginya masing-masing sih guys. Kebetulan aku hari ini ditemani Risa, dia adalah adik tingkat aku karena dia hari ini mau beli, malam ini maksudnya dia mau beli martabak, jadi sekalian kan satu arah sama aku ke dokter gigi, jadi kita satu arah, jadi dia temenin aku dan aku temenin dia. Kalau aku ke dokter gigi sendirian tuh kayak ngangong gitu loh, nggak ada temennya. Tapi kalau misal ada temennya itu pasti ada temen buat cerita-cerita gitu kan waktunya, karena emang waktu nunggu di sini tuh bener-bener lama banget kalau misal malam hari. Aku pernah kesini sampai jam 9 malam dong, bayangin. Jadi guys maaf banget ya ketika aku kontrol gigi itu HP-nya itu di luar sama Risa, jadi aku udah masuk ruangan dan aku baru ingat kalau misal HP ku di luar, jadi nggak ada video yang aku record.
Sehabis kontrol behel, ini aku mampir ke tempat buah untuk beli buah mangga. Karena aku dari kemarin tuh aku pengen banget buat beli buah mangga. Jadi aku hari ini sempetin buat mampir. Dan ini aku pilih yang agak muda ya guys, karena aku tuh suka banget sama mangga yang agak muda. Karena tempat buahnya itu deket banget sama Indomaret, jadi aku mampir buat beli minuman banana. Karena aku suka banget sama susu banana. Kalau kalian ngikutin aku dari dulu pasti kalian paham kalau misal aku di Indomaret tuh selalu beli buah banana. Dan untuk kali ini aku juga mau ngisi ShopeePay karena ShopeePay aku udah bener-bener habis. Dan ini aku mau beli oval yang masker, tapi wadahnya tuh kayak yang ditutup gitu loh guys. Tapi di sini tuh nggak ada gitu, aku cari-cari. Dan di sini tuh kayak bingung banget mau beli apa. Dan kalian tahu guys, di sini aku nemuin oval yang micellar water. Aku nyarinya itu oval yang masker, tapi ketemunya yang micellar water dong. Jadi di sini tuh kayak bingung gitu loh, maunya yang masker, tapi aku ketemunya yang kayak gini. Karena di Indomaret ini aku udah 10 menit, hampir 10 menit, tapi aku cari-cari masker ovalnya nggak ketemu. Dan ya udah aku putusin buat pulang dan aku bayar ShopeePay-ku sama susu banana yang udah aku beli. Sepulang dari Indomaret, aku akan mampir ke tempat martabak karena Risa mau banget beli martabak kan. Jadi tujuannya Risa ikut aku tuh dia tuh mau beli martabak guys. Jadi kayak sama-sama satu arah gitu loh. Jam setengah 8 ini aku udah sampai di kos. Dan ya aku tadi beli terang bulan dan Risa beli martabak. Jadi by the way tadi tuh terang bulannya ini udah aku makan di awal untuk coba-coba gitu. Dan ini aku mau review ke kalian. Jadi martabak ini aku beli di sampingnya kampus aku. Untuk rasa yang aku pilih coklat keju karena aku suka banget sama coklat keju. Ada coklat dan sama keju, perpaduan rasa yang unik banget kan. Dan di sini tuh jaring-jaringnya dari roti martabaknya itu bener-bener kelihatan banget dan empuk parah. Enak banget deh, kalian harus coba. Karena aku dari tadi udah ngemilin jadi kayak agak enak gitu. Jadi untuk menetralisir ini aku minum air putih biar kayak nggak enek-enek banget gitu loh guys. Sehabis aku makan martabak, aku langsung aja mengerjakan laporan harian yaitu logbook yang akan dikirimkan minggu besok. Karena 1 minggu sekali itu harus wajib mengirimkan ke dosen pembimbing gitu kan. Kayak laporan gitu loh setiap minggunya. Jadi untuk pengerjaan laporan harian ini harus disertai dengan dokumentasi ya guys. Itu bisa dikirimkan lewat Google Drive maupun bisa langsung dimasukkan ke dalam tabel. Jadi mudah banget kok pengerjaannya. Alhamdulillah ini udah selesai. Rasanya aku pengen banget cobain mangga yang aku tadi beli. Semoga aja ini bener-bener setengah matang ya guys. Ketika aku kupas mangganya itu terasa bener-bener matang parah. Jadi kayak kecewa banget sih. Padahal tadi tuh dipilihin sama bapaknya dan aku pilih sendiri sih. Kemungkinan ini yang matang ini kepilihan dari bapaknya. Tapi nggak apa-apa lah, matang enak juga kok rasanya. Untuk harganya ini 1 kilo itu hanya dibanderol dengan harga 10.000 karena kemungkinan emang panen raya ya guys. Jadi sampai diobral. Tadi itu aja aku beli tuh kaget banget lah. Kok mangganya diobral sih? Padahal kan enak banget nih mangga. Oke guys, by the way ini aku udah selesai cuci muka sama selesai gosok gigi. Sekarang waktunya buat self care karena ya skincare naik rutin lah. Oke, jadi pertama yang aku pakai tadi face tonic biar mengembalikan pH kulit aku. Dan yang kedua ini aku pakai moisturizer biar wajah aku tuh kulitnya biar tetap lembab gitu loh. Habis moisturizer selesai langsung pakai serum dan setelah pakai serum aku langsung lanjut buat gunain pelembab dari Glow and Lovely karena secinta itu sih sama Glow and Lovely. Setelah aku selesai skincarean aku langsung lanjut tidur. Dan ya aku mau ngucapin ke kalian terima kasih banyak ya guys karena kalian udah ngikutin aku kegiatan aku hari ini. Dan ya sampai ketemu di vlog selanjutnya guys. Terima kasih.